Selamat pagi, selamat berjumpa sang debaters ya. Pagi hari ini saya membahas sebuah judul Kaderun mulai goyah ya. Saya katakan kelompoknya si Julius ini dengan Kaderun ya. Julius dan kawan-kawan sudah mulai goyah, sudah mulai panik. Kenapa? Ternyata pra peradilan itu bisa sampai hari Senin atau hari Selasa tanpa diganggu oleh pokok perkara. Pokok perkara disidangkan mulai 13 Desember, masih jauh kawan. Jadi para kaderun-kaderun sekarang di bawah komando si Julius sudah mulai goyah-goyah. Ada hal menarik yang saya dapat ketika saya di Medan. Saya tanya siapalah orang yang demo-demo ini kan. Mereka bilang bayarannya itulah ya, tenang aja katanya. Kalau mereka macam-macam kita buat demo tandingan, ini Medan bung. Ya, dan saya lihat di situ apa yang terjadi, kata mereka, ayo demo yuk, ditanya tentang apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi potongan video dari Wak Labu ya, saat euforia tentang adanya informasi bahwa jadwal sidang pokok perkara anak bata itu tanggal 13 Desember 2022. Artinya bahwa masih ada kesempatan untuk putusan pra peradilan tanpa harus diganggu sidang pokok perkara. Di situ dia membuat satu konten ya dengan judul Kaderun mulai goyah. Dan sebenarnya di situ juga disebut namaku ya. Cuman aku tidak bisa menemukannya video itu. Intinya bahwa ketika kita semua memprediksi pra peradilan itu akan gugur karena didahului dengan sidang pokok perkara, Pak Labu bergembira ternyata sidang pokok perkaranya masih jauh. Dan dalam beberapa kesempatan dia mengatakan ini benar-benar karena kuasa Yesus begitu. Jadi adanya penundaan yang begitu lama dia anggap sebagai angin segar dan itu atas bantuan Yesus. Ya itu ya sah-sah saja keyakinan dia. Memang dari awal kalau aku melihat perjalanan pra peradilan itu, aku sempat memprediksi putusan itu akan diambil pada hari Senin mendatang ya, tanggal 4 Desember tanggal 5 Desember ya kalau Senin, pokoknya Senin depan lah. Karena dalam pra peradilan itu tahapannya kan begitu banyak. Tetapi ternyata teman-teman, kalau kita melihat di SIPP itu ada situasi perjalanan perkara pra peradilan itu yang tidak sebagaimana biasanya ya. Kalau normalnya itu setelah pembacaan permohonan, kemudian jawaban termohon, kemudian replik pemohon, duplik pemohon. Ternyata kalau kita lihat di SIPP itu setelah adanya jawaban termohon, pemohon itu memilih untuk tidak menanggapinya, artinya tidak menyampaikan repliknya. Ketika pemohon tidak menyampaikan repliknya, tentu juga tidak ada agenda duplik dari termohon. Jadi kalau pemohon tidak menyampaikan repliknya, tidak menyampaikan jawaban tanggapan atas jawaban termohon, tentu termohon pun tidak akan membuat jawaban kedua. Sehingga dalam persidangan itu langsung ya, setelah jawaban dari termohon masuk kepada pembuktian. Rabu, Kamis itu pembuktian. Rabu pembuktian dari pihak pemohon, Kamis pembuktian dari
pihak termohon dan ternyata juga tidak mengagendakan kesimpulan. Itu hak mereka ya. Kalau sudah yakin dengan apa yang dilakukan tanpa membuat kesimpulan pun sebenarnya hakim juga sudah membuat kesimpulan. Sehingga dengan adanya beberapa agenda yang dilewati itu, akhirnya pada kemarin itu diambil putusan pra peradilan. Jadi kalau aku menebak Senin dengan asumsi perjalanan perkaranya normal, ternyata tidak normal, ada beberapa agenda yang tidak diambil haknya, sehingga kemarin sudah diambil putusan pra peradilan. Teman-teman sekalian, dan tadi pagi aku iseng-iseng lihat di SIPP ya. Ternyata benar, kemarin pada hari Jumat itu telah diputuskan pra peradilan yang diajukan oleh Rudi Simamora. Dalam putusannya menyatakan pra peradilan Rudi Simamora gugur. Dalam hal ini aku benar teman-teman. Dalam hal hasil akhir benar bahwa prediksiku putusan pra peradilan dari anak bata itu akan gugur. Tetapi sebabnya ini yang aku masih bingung. Pertimbangannya yang aku masih bingung. Karena kemarin aku memprediksi putusan pra peradilan itu akan gugur karena sudah didahului sidang pokok perkara sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau sekarang kemudian di Jumat Keramat kemarin putusan pra peradilan Rudi Simamora dinyatakan gugur, pra peradilannya dinyatakan gugur, pertimbangannya apa aku nggak tahu ya. Tetapi memang ya dalam teorinya itu ada 3 sebab putusan itu gugur ya, bukan 3 sebab, 3 penafsiran terhadap putusan gugur terkait dengan akan digelarnya sidang pokok perkara. Ada 3 hal ya. Yang pertama, ada yang menafsirkan ketika perkara itu dilimpahkan ke pengadilan itu sudah bisa dinyatakan gugur. Yang kedua, ketika dimulainya sidang pertama itu sudah bisa dinyatakan gugur. Yang ketiga, ketika sudah dibacakan dakwaannya akan bisa dinyatakan gugur. Ini memang multitafsir. Sidang pertama kan memang belum tentu dibacakan dakwaannya. Jadi 3 kemungkinan, sudah dilimpahkan, sudah sidang pertama, atau sudah dibacakan dakwaannya. Tetapi sekali lagi sebenarnya Mahkamah Konstitusi sudah membuat satu putusan, membuat satu penafsiran yang tidak multitafsir. Artinya ketika sidang pertama pokok perkara itu digelar, itu dinyatakan gugur. Tetapi ya karena kita bukan orang yang mengikuti perjalanan perkara itu dan belum membaca salinan putusannya, tentu kita tidak tahu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menyatakan pra peradilan Rudi Simamora itu dinyatakan gugur. Karena segala kemungkinan atau inovasi argumentasi dari hakim itu kita tidak tahu kalau tidak membaca berkas. Apa mungkin juga dihubungkan dengan sekarang ini ada bisa digelar sidang elektronik begitu ya? Karena kemarin di SIPP secara elektronik, secara digital sudah ditampilkan dakwaannya itu dijadikan sebab dinyatakan gugurnya pra peradilan atau bagaimana kita tidak tahu. Ya intinya intinya tebakanku tidak salah, pra peradilan digugurkan. Pertimbangannya apa kita tidak tahu. Meskipun secara teoritis berdasarkan putusan MK harusnya pra peradilan itu dinyatakan gugur saat sidang pertama dimulai. Tetapi kadang-kadang memang hakim tidak tunduk pada Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau Rudi Yohanes mengatakan, wih ada keajaiban ini, begitu tahu jadwal sidangnya masih lama 13 Desember dia bilang keajaiban. Kali ini aku balas juga ya, ini juga ada keajaiban ya. Ada keajaiban juga. Sidang pertama belum digelar sudah digugurkan. Dan itu sekali lagi hak dari hakim.
hakim itu punya independensi untuk tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Hakim punya independensi, punya kewenangan untuk membuat penafsiran yang dia yakini, tidak ada tunduk pada siapapun. Itu teman-teman sekalian, berita yang mengejutkan di Jumat Keramat ya. Pra peradilan anak Batak dinyatakan gugur, dan seperti yang kita ketahui bahwa pra peradilan itu tidak bisa dimintakan banding. Artinya putusan tingkat pertama ini sekaligus final, tidak ada upaya banding. Dahulu sih sesuai pasal 83 itu pra peradilan tidak bisa dimintakan banding kecuali dalam hal penghentian penyidikan atau penuntutan. Tetapi sekarang setelah ada Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, pra peradilan tidak bisa dimintakan banding, tidak ada lagi upaya hukum. Artinya ini sudah selesai dan harus memasuki sidang pokok perkara. Kita lihat respon dari Wak Labu ya. Pantesan semalam tidak mau live membahas soal pra peradilan anak Batak. Ternyata Jumat Keramat pra peradilan tersebut dinyatakan gugur. Sekali lagi, prosesnya mungkin aku prediksinya tidak tepat, prosesnya tidak normal, tetapi prediksi putusannya tetap benar. Keajaiban di atas keajaiban. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.